Tampak atau berdampak? Berdampak. Berdampak, oke. Benar atau baik? Baik dan Baik. benar. Nggak boleh dua-dua ya? Nggak boleh dua-dua. Bincang Satria, kemana Halo Sobat Satria, jumpa lagi dalam acara Bincang Satria. Kali ini bersama saya, Cahyadi, yang saat ini sudah ditemani dengan bintang tamu yang super spesial dan sangat baru di Kementerian Agama, khususnya di Kanwil Provinsi Bali. Nah, tapi sebelum itu kita salam dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak, selamat datang Bapak Dr. I Gusti Made Sunarte SAGMM. Ya, apa kabar Bapak? Wah, kelihatannya hari ini bugar dan berwibawa sekali nih Pak. Astung karo berkat doa orang banyak sehat. Baik, bagi penonton yang belum tahu, beliau ini adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali kita yang baru banget dilantik tanggal 30 Desember 2025, benar Pak? Iya. Iya. Dan sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir sebagai bintang tamu di acara Bincang Satria yang merupakan podcast dari Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, Pak. Nah, jadi sebagai informasi buat Bapak dan juga penonton yang baru bergabung, Bincang Satria ini adalah salah satu media Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung untuk menyampaikan berbagai macam informasi yang dikemas dalam bentuk obrolan yang ringan. Nah, kata Satria sendiri nih, Bapak, diambil dari moto layanan kami di Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, yaitu Satria, santun, transparan, integritas, dan amanah. Santun, transparan, integritas, dan amanah. Gitu. Baik, jadi tanpa berlama-lama lagi, Bapak, kita langsung saja. Karena saya sebenarnya sudah sangat penasaran, ingin mengenal Bapak lebih dekat lagi. Oke, jadi langsung saja Bapak, pertanyaan pertama. Bapak ini selalu tampil sebagai pribadi yang berwibawa dan religius. Nah, seperti apa sih masa kecil Bapak dan lingkungan keluarga hingga sekarang membentuk pribadi Bapak yang seperti ini? Baik, terima kasih. Om Wigenamastu, Nama Sidam, Om Swastiastu, sahabat Bincang Satria ya. Iya, berarti kita tidak boleh ngomongnya karena Bincang Satria ini santun, transparan, integritas, amanah. Berarti nggak boleh lucu-lucu, nggak boleh gitu jadinya. Karena harus yang santun-santun semua gitu. Oh iya. Gitu. Nah, arti kalau dari kecil saya adalah anak dari seorang petani yang memang buta huruf lah istilahnya, gitu, tanpa pernah menamatkan sekolah dan saya pekerjaan saya jadi petani. Berarti saya adalah anak PETNI gitu, petani gitu rasanya. Setelah itu saya dari kecil kerjaannya membuat patung karena kampung saya di Kemenuh, di Gianyar, itu memang memproduksi hasil karya seni terutama patung. Cuman karena waktu kecil itu punya keinginan merubah nasib gitu. Karena saya lihat orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang itu untuk merubah itu agak sulit. Saya mencoba untuk pergi merantau gitu. Padahal kalau dari segi itu tahun 88 itu ekonomi di kampung saya agak stabil sebenarnya dari hasil seni itu. Cuman karena mungkin karena jiwa ya, jiwa. Ya, ketika saya jadi petani di sawah melihat pesawat terbang itu, saya membayangkan gimana sih rasanya orang naik pesawat, kapan saya bisa naik pesawat gitu. Iya. Ternyata sekarang sampai bosan gitu, kadang-kadang jenuh juga gitu. Untuk gitu, kalau terbang udah 2-3 kali seminggu gitu. Akhirnya terbawa. Nah, itu saya ke Papua merantau. Saya diangkat di Papua dengan golongan 2 dari tamatan SMA gitu. Dengan perjuangan terus selalu berjuang, akhirnya saya bisa tahun berapa itu saya 99 saya ke Bali untuk belajar dan sampai menyelesaikan sekarang sampai S3 gitu. Astum karo gitu. Keren sekali sih Bapak. Artinya bagi teman-teman dan adik-adik jangan pernah berkecil hati.
Semangat Betul. Anda menentukan keberhasilan Anda. Wah, keren sekali quotes dari Iya. Bapak Kakanwil kita ini. Iya, oke kalau gitu lanjut Bapak. Tadi juga Bapak sudah sebutkan bahwa pertama kali Bapak kerja itu sudah langsung jauh banget ya Pak ya, merantaunya ke Papua Pak ya. Iya. Betul. Nah, berarti Bapak sudah di berbagai daerah sudah pernah ditempati Pak ya, selain Papua juga ada daerah lain mungkin Pak? Kalau daerah yang belum pernah dikunjungi, Aceh saya belum. Aceh. Selain Iya. itu Kalau ada transport saya mau berkunjung ke sana. bisa aja. Iya. Iya. Dengan Artinya daerah-daerah saya lama di Papua. lama pernah. 26 tahun di Papua berkecimpung baik di internal umat Hindu maupun lintas iman atau lintas agama itu saya banyak hal berkecimpung di sana, berinteraksi dengan pemerintah daerah dan segala macam. Itu baru ke Bali, dan kalau di Bali saya ditempatkan hanya 4 tahun, itu baru ke Jakarta gitu. Dan sekarang pulang kampung lagi. Pulang kampung ya. Nah, karena Bapak sudah pernah bertemu dengan banyak orang dari wilayah yang berbeda di Nusantara ini, dengan jabatan Bapak sebelumnya yang berfokus di bidang agama Hindu juga, Pak, bagaimana sih pengalaman Bapak menghadapi karakter-karakter umat kita nih, umat Hindu yang di luar Bali khususnya? Kalau yang saya hadapi bukan karakter umat Hindu saja. Ah, Kita pahami dulu umat Hindu itu bukan orang Bali saja. Iya. Ya, artinya semua ada, mulai dari di Ambon juga ada Hindu asli, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, termasuk Sumatera gitu kan ada umat Hindu. Tentu memiliki karakter tersendiri. Gitu. Untuk memahami itu, yang penting prinsip saya itu, yang penting berdasarkan asas sastra agama itu, biarpun siapapun umatnya kita sampaikan kepada hal yang sama. Bahkan ya, kalau dilihat dari sastra agama itu kan awalnya bukan istilah agama, Sanatana Dharma. Iya, Sanatana Dharma itu adalah suatu pengetahuan. Weda itu adalah pengetahuan kehidupan yang semua hidup dan kehidupan akhirat. Nah, kalau Weda itu bisa kita bicarakan, yang penting bisa ngomongin ada di Weda. Hanya keterbatasan kita yang kadang-kadang mempelajari tentang apa sih yang tidak ada di Weda. Oh, semua berarti sudah dijelaskan di sana. Itu artinya begitulah, benar-benar Weda itu dari Tuhan sebenarnya, yang namanya Sruti itu. Karena hampir dengan detail mengatur semua lini kehidupan dan cocok kepada semua orang. Itu yang tidak ada di mungkin di tempat lain gitu. Itu di Weda itu, yang penting aktivitas di Bali mau tentang apa yang tidak ada di Weda. Karena keterbatasan kita dalam memahami, dalam memberikan pemahaman, dalam memaknai, itu menyebabkan kadang-kadang kita bilang yang dilakukan orang tua kita, leluhur kita tidak Weda. Gitu. Okay. Jadi Weda ini sebagai dasar Bapak untuk menghadapi semua umat ya Pak? Iya, apalagi kita beragama itu kan sistem instan. Instan itu artinya sebenarnya sudah ada yang instan, nggak jangan Weda diinstankan lagi gitu. Mie instan sudah ada gitu. Kalau Kan Weda perlu gitu ya. Iya. Perlu dikupas lebih dalam lagi ya. Namanya itu pengetahuan dunia dan akhirat. Mantas. Wah, kalau begitu kita sekarang lanjut ke pertanyaan seputar perjalanan karirnya Bapak ya. Tadi sudah Bapak singgung juga pada kesempatan di luar perbincangan kita pribadi, bahwa ternyata Bapak ini sudah merasakan banyak sekali posisi jabatan, selain tadi dari staf, kemudian penyuluh, kemudian penyelenggara, Kasbagti, udah sampai sekarang akhirnya kembali ke Bali sebagai kepala kantor wilayah Provinsi Bali. Nah, dari semua jabatan itu fase mana sih yang paling menempa karakter kepemimpinan? Kalau jabatan Asungkaroh itu berkat anugerah Pasuhecan Betaro Betari leluhur juga, saya di bawah direktur semua jabatan sudah saya lalui. Mulai dari staf, jadi penyuluh, jadi eselon 4B, eselon 4A, eselon 3B, 3A, sampai di eselon 2. Jadinya 3 kali saya eselon 2. Direktur pendidikan 2 tahun, direktur urusan agama 2 tahun, sekarang jadi kanwil. Kalau jabatan yang menempa itu, saya tidak bisa simpulkan. Semua perjalanan pekerjaan itu kita ditempa. Tergantung kita yang mengambil apakah kita mau ditempa atau tidak.
Ketika mau ditempa, berarti kita menyerahkan energi, pikiran kita curahkan pada kondisi itu. Karena kalau di Bhagavad Gita orang menyebutkan itu orang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik itu akan mendapatkan pahala dan anugerah dari tugas dan tanggung jawabnya itu, apapun tugas dan pekerjaannya. Kalau itu dikerjakan dengan baik sebagai sebuah ibadah, jangan hasilnya yang dijadikan target. Hasil yang kita peroleh itu karena semata-mata anugerah dari Tuhan. Keren sekali, berarti setiap fase jabatan Bapak itu memberikan nilai tersendiri, Pak ya? Iya, semua ada poin pentingnya ya. Wah, keren. Nah, tadi juga saya sempat mengulik sedikit tentang Bapak di internet, dan dengar-dengar Bapak ini juga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, Pak. Sempat menjadi dosen, gitu. Betul, Bapak? Tidak jadi dosen, tapi nemenin orang belajar. Oh, nemenin orang belajar. Bapak sangat rendah hati sekali ya, Bapak ini. Artinya dari 2002 itu saya mengajar di ilmu agama itu di Poltekkes, di Universitas Cendrawasih, termasuk di kedokteran, termasuk di Pajar Timur itu Katolik punya, saya ngisi tentang perbandingan agama juga ngajar, dan di USTJ juga di sana dari 2002. Terus ada beberapa di swasta juga. Nanti di Pasraman juga ngajar saya gitu. Pasraman itu yang siswanya misal 1 orang, ini boleh minum ya? Boleh, sambil santai, kita obrolan ringan. Iya. Artinya kalau siswanya hanya 1 orang, kita bisa kumpulkan di pura untuk kasih pengetahuan agama. Terus dipindah saya ke Bali, di Bukituran saya ngajar acara agama, Weda 3 dan Itihasa. Pindah ke UAN itu saya tidak dikasih SK ngajar, tapi saya tidak pernah ngajar karena faktor kesibukan gitu. Artinya sudah terlalu sibuk, nggak usah menyibukkan diri lagi gitu. Iya. Nah, ternyata juga dengar-dengar Bapak juga mendirikan Pesraman Sutasoma di Nabire di Papua sana, Bapak. Bener nggih? Iya. Yang digadang-gadang sebagai pesraman formal pertama dengan sistem asrama di Indonesia. Iya, memang saya waktu itu 2014 mulai merintis, karena ini latar belakangnya begini. Terbesit dengan kejayaan Majapahit di Nusantara. Kenapa Majapahit di Nusantara bahkan sampai tanpa bekas? Dan hancurnya itu pun tidak jelas gitu. Terus yang kedua, Hindu yang dianggap dari India, di India sendiri polanya juga tidak bisa kita mau ambil yang mana. Makanya Cahyadi jangan ngambil pola dari sana gitu, karena di sana juga polanya sudah ini, karena beda dengan Bali gitu. Kalau jadi orang Bali saja gitu. Nah, karena itu saya berpikir dengan kondisi generasi dan globalisasi. Pertama karena milenial, generasi Z. Kalau sekarang kita memahami, kalau dulu umat itu memahami kalau dinasehati, dikasih tahu kan ya kan gitu. Ya cukup dengan hati bahwa ini adalah diperintahkan atau disuruh orang tua, dibilang pemangku, disuruh orang suci kan gitu. Kalau sekarang dikasih tahu, dia tanyakan kenapa harus begitu. Iya, lebih kritis seperti sekarang. Iya, kalau begini kira-kira bagaimana? Nah, di agama tidak bisa dibuktikan. Maka saya berpikir bagaimana membuat sebuah pola transformasi adat, agama, seni, budaya yang bisa terpola, terstruktur, terencana, dan berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, karena itu waktu itu belum ada ini, yang ada hanya PMA 56 itu pun agak banci dia di dalamnya ya, sehingga tidak jelas. Makanya saya bikin pasraman formal dengan pola asrama, boarding school. Pertama kali itu muridnya 9 orang, pas 9 orang. Itu anak yang, bayangin anak kecil sekarang kita taruh di sekolah di boarding school diasramakan.
Coba ada orang yang anaknya baru 6 tahun dipisahkan dengan orang tua, itu akhirnya saya gunakan trik-trik tersendiri untuk biar mereka bisa di sekolah. Dan dalam agama Hindu, menurut yang saya pernah pelajari, pintar, cerdas itu bisa dibuat, bisa dibentuk. Bukan jangan terlalu percaya itu karena keturunan, karena gini, enggak. Karena pernah kita dapat pendidikan mindset itu, kenapa orang itu pintar? Orang itu pintar karena dia tahu cara pintar. Itu bukan karena apa, dan tergantung sudah penggalian dari. Nah, karena itulah saya buat mulai dari SD. Udah itu menjadilah pertama di Indonesia. Udah itu semua orang bikin. Itu mulai lagi. Dan sekarang masih jalan TK-nya, terus SD-nya, SMP. Masih jalan itu. Tetapi setelah itu juga waktu 2015 saya diklat PIM 3. Saya jadikan proyek perubahan itu. Maka terwujudlah. Nah, setelah itu saya berpikir bagaimana caranya. Nah, pingin juga kita punya yang formal kayak madrasah. Nah, 2002 itu saya PKN 2. Saya buat proyek perubahan saya, regulasi tentang Widyalaya. Akhirnya lahirlah PMA Lahirlah 2024 PMA nomor 2 2024 yang sudah dirubah dengan PMA 52 2025. Wah, keren sekali. Nah, sekarang ingin juga saya, karena PMA sudah ada, termasuk saya mengimbau sahabat Satria, mari kita dukung itu. Di Bali kita akan ingin membuat. Nah, sekarang baru saya berbicara tentang Bali. Tadi kan sudah dari Papua. Sekarang karena saya sudah di Bali, kasihan sahabat Satria ini sudah di Bali. Karena sudah di Bali, Bali ini terkenal dari dulu hanya 4 hal. Pertama karena adat, yang kedua karena agama Hindu yang merohi, yang ketiga karena seni budaya, yang keempat itu karena Dresto. Pertanyaan saya ketika bagaimana transformasi 4 hal ini secara tersistem masih berkelanjutan di Bali. Sehingga di Bali yang berkembang itu kan sendiri-sendiri. Yang ada sendiri-sendiri. Nah, itu perlu sekarang dibuatkan sebuah wadah mulai dari anak yang kecil biar dapat transformasi ini. Yang lebih sistematis lagi. Lebih sistematis. Nah, itu karena itulah saya ingin sebenarnya di Bali membuat Widyalaya terintegrasi. Sebagai mulai mungkin kalau bisa dari SD atau TK, SMP, SMA atau SMK di dalam satu lingkungan, itu dengan pola boarding school. Sehingga kalau di Widyalaya ini adalah untuk SDM Bali Unggul plusnya karena ada agama, dan pasramannya atau boarding schoolnya ini adalah untuk transformasi 4 hal. Yang tadi Bapak sebutkan itu ya? Iya, karena Bali ini terkenal kan gitu, biar tahu. Ini coba bayangin sekarang mana yang profan, mana yang sakral. Profan dan sakral tuh benar-benar kayak abu-abu banget ya Pak. Terus jangan kan itu, yang sakral pun Banten saja, kadang-kadang dinyek sendiri oleh orang Hindu sendiri di Bali. Jangankan di luar Bali. Ini bagaimana kalau persembahan yang kita buat, kita yang membuat, kita persembahkan, dan kita sendiri yang jangan heran kalau ada orang lain melecehkan kita nggak bisa berbuat. Ini bagaimana ketika boleh akademis boleh, tetapi kalau sudah masuk ranah spiritual, ranah sakral itu mari kita sakralkan bersama. Ini untuk transformasi inilah. Misalnya di Pasraman ini bukan hanya yang di Widyalaya, tapi di lingkungan sini juga untuk bisa kita transformasikan kepada masyarakat gitu. Bukan semata-mata di sini. Kalau memang bisa ini terwujud di Bali, minimal ya nanti ada pilot project dulu satu negeri langsung gitu.
terus bisa per kabupaten, nanti kalau bisa bikin aja Mahawidya Bali. Wah. Sehingga benar-benar memang akademi vokasi gitu. Ada ahli lontar di dalamnya, ada ahli astaukosali, sehingga memang benar-benar kayak kondisi Bali itu dijaga dengan baik secara berkesinambungan, berkelanjutan dan terpola. Itulah berarti karena kecintaannya Aji dengan kondisi sekitar Nusantara, terutama saat ini Bapak sudah di Bali, makanya itu kenapa Bapak ingin membangun pendidikan yang baik gitu ya, berbasis agama tentunya, karena Kementerian Agama. Dan itu memang protasnya Menteri, Asta protasnya Menteri. Sejalan dengan gini ya. Iya, saya tidak punya program sendiri, hanya menjalankan program Menteri. Bapak sangat humble sekali orangnya. Oke, kalau gitu selanjutnya kita mau bahas lebih lanjut lagi deh. Tadi udah disinggung sedikit tentang apa sih prioritas Bapak sebagai saat ini dengan jabatan sekarang, yaitu Kanwil Provinsi Bali, Kanwil Kemenak Provinsi Bali. Nah, apa sih hal kecil yang Bapak temukan mengganjal ketika pertama kali dilantik sebagai Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Bali yang ingin Aji rubah, Bapak rubah? Hal kecil yang sangat mengganjal. Di Bali implementasi ajaran sering menjadi retorika saja. Wow, ini langsung nyeletak ke hati ya. Saya juga ketampar. Iya, sering menjadi. Kita berbicara Trihito Karano, tapi kita merusak lingkungan. Benar, bahkan ada dari kita berbicara tatwa masih dengan saudara sendiri saling gigit. Itu yang hal kecil tetapi sangat mempengaruhi hal yang besar. Kira-kira apa tuh Pak yang mau Bapak upayakan untuk bisa mengubah tatanan ini pelan-pelan? Transformasi tadi. Yang tadi ya, melalui pendidikan itu ya. Bagaimana kita merubah sikap mental perilaku di dalam beragama dan berkehidupan sosial. Bagaimana menjalankan dharma agama dan dharma negara itu diseimbangkan. Gitu. Dan di Bali kan memang sudah harmoni dari zaman kerajaan. Dari zaman kerajaan Bali udah ada Islamnya. Bahkan termasuk Klungkung ini banyak sekali moderasi beragama. Itu. Artinya Bali sudah wujud moderasi, makanya dalam Batu Renggong di abad ke-16 ke-15 itu menyatukan antara Wiku, Nato, kelawan Prajo itu yang disebut dengan Dasar Buana. Boleh dikatakan zaman itu sudah mulai ada pertemuan-pertemuan itu untuk moderasi beragama. Makanya sekarang Menteri membuat ini Asta Protas, tapi yang Tri Kerukunan yang kedua, jilid 2, pertama dengan alam. Ada ekoteologi yang ya, karena memang sesuai dengan ini kita kan hidup dengan alam. Betul, dan keyakinan Hindu juga bahwa yang ada di alam ada juga dalam diri. Alam ini unsurnya Pancamahabhuta, diri juga Pancamahabhuta. Yang merusak alam itu adalah merusak dirinya sendiri. Wah, keren sekali itu. Pesan yang sangat dalam, saya gemetar. Dari tadi dikasih quotes-quotes yang keren-keren ini sama Bapak. Ya, jadi selain tadi pengembangan pendidikan, kira-kira apa lagi sih fokusnya Bapak dalam mewujudkan sesuatu program Kementerian Agama yang nyata dan berdampak? Selain pendidikan. Kalau saya sih kemarin sempat saya bikin ini model yel-yel atau bilang yel-yel. Kalau tadi kan apa kabar, baik kan gitu. Saya harusnya jawab saya sehat, saya cerdas, terus saya ceria, penuh cinta. Artinya kenapa 4 hal ini saya sering ngomongin? Karena keberhasilan pekerjaan, keberhasilan di dalam komunikasi, keberhasilan di dalam harmoni sangat tergantung pada 4 hal. Wah, itu benar sekali sih itu, sahabat Satria dimanapun berada. Ini dari tadi dapetin ilmu daging terus nih. Iya, benar sih. Saya sangat relate sih dengan hal itu, Pak. Karena memang dengan kita sehat dan kita ceria, tadi ada cintanya juga. Ya karena sehat dulu. Kalau tidak sehat apapun yang susah, apalagi udah sakit fisik,
mempengaruhi penyakit pikiran dan mental itu lebih rusak lagi. Iya. Gitu. Maka sehat itu sehat jasmani, sehat rohani dulu. Iya. Gitu. Kalau kalau misalnya udah jasmani nggak sehat, akhirnya kemudian kebawa ke mental, bawa ke Bali gitu. Ya, karena kadang-kadang kan penyakit itu kena duri aja dibilang siapa yang Oh nyakitin iya, saya. benar. Kenapa nggak Di Bali terutama ya. Iya. Kena sedikit, bengkak sedikit, wih pasti ada yang menyakiti Iya, saya nih begitu. iya. Dan memang pasti ada yang menyakiti. Kalau enggak kan nggak sakit. Iya ya kan? benar sih ya. Itu benar juga ya. selain cerdas, beliau ini sangat apa ya, humoris ya. Oke kalau gitu. Selanjutnya Bapak, pertanyaan terakhir, barangkali ini mengkhusus dengan Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung nih. Jadi seperti yang Bapak ketahui, Kelungkung ini mungkin satu-satunya di Bali yang wilayahnya itu ada kepulauan juga. Nah, hanya Kelungkung Pak yang ada kecamatan terpisah oleh laut. Nusa Penida di sana. Nah, kami seringkali terkendala mobilisasi ke sana, Pak. Nah, jadi sekiranya Ini minta sarana maksudnya. tidak. Kami mau tahu kiranya apa yang Bapak bisa berikan sebagai dukungan Ya. bagi kami supaya bisa memberikan pelayanan Terkait dengan Kelungkung, pertama yang harus pegang Kelungkung pembangun peradaban Bali Yes, benar. yang kita warisi hingga saat ini. Karena pusat kerajaan Bali. Ah, Gitu. Karena pusat kerajaan. Tapi peradaban, tatanan itu ada di Kelungkung. Karena puri penguasa Bali di saat itu ada di Kelungkung sebelum kemerdekaan itu. Maka fungsi puri itu ya minimal ada 5 itu ya. Pertama ada tiap puri itu ada tanggung jawabnya kepada puro. Yang kedua ada tanggung jawabnya kepada puri sendiri. Puri itu artinya maksud menjaga tatanan, etika, upacara dan ini. Yang ketiga itu ada Purohito. Adanya Sulinge di Bali karena Purohito. Yang ketiga itu ada Purano. Karena zaman Bali itu sebelum zaman kerajaan Kelungkung itu belum ada Purano. Yang ada adalah prasasti. Itu yang keempat adalah Paro. Paro itu adalah warga yang ada di Bali itu adalah orang-orang ini pengikut puri sebenarnya, termasuk warga Hindu maupun Islam ada di Bali dari zaman itu adalah pengikut puri. Nah, Kelungkung memiliki karakteristik tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bali, Kelungkung, Kabupaten Kelungkung memiliki daratan dan kepulauan. Ini membutuhkan strategi sendiri. Mungkin mudah-mudahan ini kan Aji baru belajar jadi kanwil 1 bulan. Artinya masuk ke daerah-daerah itu sambil artinya belanja persoalan. Belanja persoalan. Belanja masalah gitu. Belanja bukan barang nih, belanja masalah. Belanja masalah artinya apakah hasil belanja ini dipermasalahkan atau tidak nanti tergantung belakangan gitu. Itu nanti kita lihat belakangan gitu. Apakah masalah, tapi ingat bahwa suatu masalah tidak ada masalah tanpa solusi. Itu prinsipnya. Yang penting mau berkoordinasi dan berkomunikasi gitu. Gitu. Setelah ini akan ada komunikasi dan koordinasi lebih lanjut berarti. Nah, itu perlu strategi tersendiri. Mungkin ke depan apakah mungkin karena Kelungkung ada ini kan SBM, ini baru anggaran jadinya. Padahal saya tidak ingin menyinggung tadi. SBM Perjadin itu kan biasa itu hanya dihitung daratan Bali gitu. Sementara ada jalur yang menyeberang. Kalau misalnya transportnya itu dihitung dengan SBM normal, mungkin Kelungkung bisa mendapatkan istilahnya ada kekhususan gitu. Tergantung perjuangan orang Kelungkung. Gitu. Wah, ini jadi catatan ya. Jadi ada perjuangan orang Kelungkungnya juga salah satunya. Iya, wah ini asik sekali dengan Bapak. Jadi kita jadi santai banget nih kita ngobrolnya. Ya, saya kan hanya mendukung perjuangan, memberi motivasi, menguatkan, kan begitu fungsinya. Betul. Saya bukan penguasa gitu. Bapak sangat rendah hati. Ya, jadi Sobat Satria, tadi kita sudah dengarkan penjelasan lengkap ya di hal-hal yang kita ingin tahu dari seorang Kanwil Kemenag Provinsi Bali ini. Sudah kita dengarkan tadi
dan banyak sekali ada nilai-nilai yang disisipkan. Nah, ada quotes-quotes yang benar-benar relate dengan kehidupan kita sekarang. Nah, jadi sebelum berakhir mungkin kita ada sesi merilekskan pikiran nih Pak, dengan yang namanya pilkada, pilih kata dengan cepat. Bukan merileks, menegangkan pikiran gitu. Kita mau santai aja lah Pak. Karena ini kita akan buat lebih sedikit cepat supaya kita menjadi diri sendiri aja. Iya. Pokoknya santai, relax aja. Jadi sebagai contoh, misal saya ditanya cantik atau manis, ya saya dengan cepat pilih manis. Kira-kira bisa Pak ya? Iya, bisa dong. Itu kan biasa kita pilih BS dulu, tinggal hitung kancing baju. Iya. Dulu ABCD pakai kancing baju. Iya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Yang pertama, sandal atau sepatu? Sepatu, Kedua, celana atau sarung? celana, Wah, celana ya. Ketiga, fajar atau senja? pajar, Fajar. Agama atau budaya? agama, Agama. Oke. Bali atau Nusantara? Nusantara, Tampak atau berdampak? berdampak, Berdampak. Oke. Benar atau baik? baik dan Baik. benar. Nggak boleh dua-dua ya, Tidak boleh dua-dua. karena kalau benar jangan jalan salah juga tidak baik, Iya, itu bener ya. masalahnya. Itu makanya bikin pertanyaan yang menegangkan. Tenang Pak, tidak dikoreksi kok. SKP-nya tidak berubah. Ya oke, yang ke-8, tepat atau cepat? Tepat, Tepat ya, oke. 9, jujur atau sopan? jujur, Jujur, oke. Yang ke-11, ke-10 ya, menerima atau memberi? memberi, Mengganti atau memperbaiki? memperbaiki. Memperbaiki. Terakhir Pak, istri atau umat? Bagaimana? Istri atau umat? Wah, ini pertanyaan yang susah. Menjebak ya Pak? Iya. Seperti janjinya tadi ya. Kalau sekarang jadi Kak Kanul umat. Oh iya, Kalau di rumah ditanya baru istri. kebetulan ada ibu di sana. Wah mantap, keren abis ya Pak. Pokoknya big applause lah untuk Bapak Kanwil di satu sini. Astaga, saya di full ketawa di sini, Sobat Satria. Baik kalau begitu, terakhir barangkali sebagai penutup, barangkali Bapak ada ingin menyampaikan pesan maupun harapan untuk Kemenak Kelungkung. Kemenak Kelungkung. Khusus seluruh ya dari pejabat sampai pegawai Kementerian Agama Kelungkung, mari laksanakan tugas tanggung jawab yang dibebankan pada Anda, karena itu adalah kewajiban yang memang sudah dihargai oleh pemerintah. Karena jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, itulah bagian dari dosa. Dari semua agama pun meyakini kondisi itu. Terima kasih. Keren sekali Bapak. Ya, kalau begitu sedikit elaborasi dari saya. Tadi kita sudah mengenal Bapak Kakanwil Provinsi Bali, Kemenak Provinsi Bali, dan satu hal yang saya tangkap adalah Bapak ini memulai perjalanan karir dari yang benar-benar nol. Tidak lahir dari keluarga terpandang juga, tapi lihatlah saat ini dia bisa menggapai mimpi-mimpinya. Jadi mungkin ini sebagai bentuk refleksi bagi kita, janganlah pernah berhenti bermimpi. Baik Sobat Satria, sekali lagi terima kasih banyak Bapak sudah berkenan berbincang ringan bersama kami di sini dan menghadirkan wibawa yang sangat berkelas di Kemenak Kelungkung. Baik, sebelum itu mungkin kita mau bilang, ketika saya bilang siapa kita, bilang Kelungkung nih bos gitu ya. Kelungkung nih bos. Kelungkung nih bos. Bisa ya? Kelungkung nih bos. Belum. Kan, ya, 3, 2, 1. Siapa kita? Kelungkung nih bos. Wah, keren sekali. Baik, demikian berakhir juga akhirnya acara Bincang Satria kita kali ini. Saya Cahyadi mewakili Bapak dan juga kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.